Romo, suster, bruder, frater, teman-teman seminaris, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, suatu kali seorang seminaris mendatangi saya. Romo, boleh tanya sesuatu? Saya punya tugas untuk membuat artikel. Rupanya dia anggota DKM, Dewan Koordinasi Majalah, atau kelompok jurnalistik di Seminari Mertoyudan. Lalu saya katakan, silahkan, mau tanya apa? Lalu seminaris ini bercerita, Romo di sini tuh sebagai guru, tidak hanya sebagai staf kepamongan, tetapi juga sebagai guru mengajar. Nah, apa suka dan dukanya sebagai guru di seminari? Lalu saya jawab, ya sukanya ketika mengajar itu sekaligus bisa belajar, atau sebelum mengajar harus belajar. Lalu dukanya yang Romo rasakan paling tidak menyenangkan adalah ketika mengajar, lalu sudah selesai menjelaskan dan meminta respon atau tanggapan dari seminaris, apakah ada yang mau bertanya atau adakah yang mau berpendapat, dan tidak ada respon, diam saja. Itu dukanya. Itu tidak hanya terjadi ketika tatap muka atau offline, tetapi juga rasanya semakin terasa itu ketika online. Bukan saja siswa atau seminarisnya tidak bertanya, tetapi melihat wajahnya pun tidak bisa karena kamera dimatikan. Pengalaman ditanya, lalu saya menemukan jawaban betapa tidak enaknya ketika menjelaskan atau menyelesaikan tugas mengajar lalu tidak direspon dalam bentuk pertanyaan. Ada dua kemungkinan, siswanya sudah jelas dengan penjelasan itu, atau ya siswanya sama sekali tidak memperhatikan sehingga tidak bisa merespon. Hari ini kita mendengarkan dua kutipan kitab suci yang berbicara tentang bertanya. Dalam bacaan pertama tadi dikisahkan bahwa Zakaria melihat sebuah penglihatan, seorang yang memegang tali pengukur, dan apa yang dia katakan atau dia lakukan, dia bertanya, kemanakah engkau pergi? Pertanyaan itu membawa pada pengalaman akan Allah, penjelasan dari malaikat itu bahwa Allah datang di tengah-tengah bangsa manusia menyelamatkan. Bermula dari sebuah pertanyaan, kemana kamu akan pergi? Lalu berlanjut menjadi pengalaman iman. Dalam bacaan Injil kita juga menemukan bahwa para murid dikatakan tidak berani bertanya. Sudah jelas di situ dikatakan mereka tidak dapat memahaminya, tetapi mereka tidak bertanya. Mungkin takut, mungkin sungkan, atau mungkin juga malas. Kita tahu kadang Yesus menjawab pertanyaan itu tidak secara langsung, ditanya balik bertanya, atau dibalik pertanyaan itu ada pesan yang mau disampaikan. Hari ini kita semua diajak untuk memiliki keberanian untuk bertanya. Tahun ini Seminari Mertoyudan mencanangkan tahun reflektif. Masker yang saya pakai sekarang ini ada tulisannya reflektif. Bukankah refleksi itu juga artinya bertanya? Bertanya apa yang Tuhan ingin sampaikan dalam peristiwa harian yang saya alami. Hari ini kita diingatkan untuk berani bertanya. Bukan berarti lalu kalau bertanya itu semuanya akan terjawab. Tidak selalu seperti itu, butuh proses untuk memahami, untuk bisa mengerti. Dan untuk bisa memahami, mengerti, kita perlu membuat satu langkah kecil, yaitu dengan berani bertanya. Maka kita mohon agar kita punya keberanian untuk bertanya. Bertanya menjadi tanda kita rendah hati, kita punya keterbatasan, maka kita ingin memahami secara lebih dengan bertanya. Bertanya juga menunjukkan bahwa kita merespon, kita menanggapi apa yang terjadi di sekitar kita. Dan dengan bertanya itu kita akan dibimbing, dituntun untuk sampai pada jawaban atas apa yang menjadi pergumulan ataupun juga kerinduan hati kita. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang segala masa.
Amin. Kita hening sejenak meresapkan sabda Tuhan. Kita lanjutkan dengan mempersiapkan persembahan.